Halo, ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi sel. Nah, diharapkan setelah melihat atau menonton video pembelajaran ini, kalian dapat memahami yang pertama tentang pengertian sel. Yang kedua, tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Dan yang keempat, bagian-bagian sel beserta fungsinya. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian sel, coba kita ingat dulu materi biologi kelas 10, yaitu tentang virus. Nah, mengapa virus itu tidak dianggap sebagai makhluk hidup? Dan virus itu juga tidak dimasukkan ke dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Apa coba alasannya? Ya, betul sekali. Karena virus itu bersifat aseluler. Ya, aseluler itu apa? Aseluler itu tidak memiliki sel. Sehingga dari ciri tersebut, virus tidak dimasukkan sebagai makhluk hidup. Nah, dari sini kita dapat ambil pengertian pertama dari sel, yaitu sel adalah satuan struktural terkecil dari makhluk hidup. Itu ya yang pertama. Jadi sel adalah satuan struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, struktural itu berarti penyusun. Nah, itu kenapa ada makhluk hidup ya, yang hanya terdiri dari satu sel atau yang kita kenal dengan istilah uniseluler. Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua, sel adalah satuan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini maksudnya sel ya, atau setiap sel itu memiliki atau memiliki kemampuan ya, untuk menjalankan fungsinya sebagai makhluk hidup. Fungsi yang mana? Ya, fungsi di sini terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, masih ingat kan ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Ya, metabolisme, ya, melakukan metabolisme, melakukan ekskresi, respirasi, reproduksi, tumbuh kembang, dan juga membutuhkan nutrisi atau nutrien. Nah, setiap sel itu menunjukkan ciri-ciri sebagai makhluk hidup tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga, pengertian dari sel adalah satuan heriditas terkecil makhluk hidup. Heriditas itu apa? Heriditas adalah pewarisan keturunan. Nah, yang dimaksud ini bagaimana? Nah, ini Ibu akan ceritakan tentang kultur jaringan sebagai contoh. Kalian tentunya sudah pernah dengar ya istilah kultur jaringan, di mana satu jaringan tumbuhan, misalkan kita ambil dari daunnya saja, kita tubuhkan pada suatu media dengan perlakuan khusus, nantinya akan tumbuh menjadi satu individu tanaman baru yang lengkap. Di situ ada akar, batang, dan daun. Nah, di sini artinya dari jaringan daun tanaman tersebut dapat tumbuh menjadi akar, batang, dan daun. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap sel pada jaringan daun tadi juga membawa materi genetik lengkap dari satu individu tanaman tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir, pengertian dari sel adalah sel merupakan satuan pertumbuhan terkecil dari makhluk hidup. Artinya, setiap individu makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu berasal dari pertumbuhan masing-masing sel penyusun individu tersebut. Nah, sudah jelas ya pengertian tentang sel ini. Oke, sekarang kita berlanjut ke materi berikutnya.